Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas ataupun kegiatan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua, khususnya umat Islam. Sebelum kita masuki materi pelajaran, izinkan Bapak untuk memperkenalkan. Alhamdulillah, Bapak diberikan kepercayaan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Hajah Ayah Aliyah MPDI, untuk mengajar Al-Quran Hadis kelas 7 maupun kelas 9. Nama Bapak adalah Ahmad Baihaqi. Bisa dipanggil Pak Ahmad, bisa dipanggil Pak Baihaqi, dan yang sudah umum dipanggil namanya yaitu Pak Babai. Anak sekalian, mungkin sedikit berbeda proses belajar mengajar kita. Dulu mungkin anak-anakku sekalian, proses belajar kita itu melalui tatap muka, dikumpulkan di sekolah, di ruangan kelas. Tapi berhubung masanya masa darurat, karena masih ada wabah, yaitu wabah COVID-19. Jadi kita proses belajarnya melalui daring dan luring. Tapi tidak menjadikan kita itu kurang semangat, menjadikan kita itu tidak ada gairah untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu tanpa batas waktu ataupun tempat. Tidak hanya di ruangan kelas, bahkan bisa jadi di rumah seperti yang dialami sekarang ini. Bisa di masjid, bisa di musola, di ruangan terbuka, di majelis taklim. Jadi banyak tempat-tempat untuk mencari ilmu, tidak hanya di ruangan kelas saja. Anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum memulai materi ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Ala hadiniya bi kunyatin sholiyah bi ridha ilah wal bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak sekalian yang Bapak banggakan, marilah kita selalu menjaga kesehatan
menjaga kebersihan. Di antaranya apa? Seringlah cuci tangan, bila perlu saat kalian berwudu. Pakai masker bila kita mau pergian dan berkumpul dengan orang banyak, dan jaga jarak. Itulah usaha yang kita ikhtiar supaya wabah virus COVID-19 itu tidak menjangkit pada kita semua. Anu sekalian, Bapak ingin menyampaikan materi yang berjudul secara umum adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Bahkan Al-Quran dan hadis itu pedoman seluruh umat manusia, tidak khusus umat Islam saja. Sebab apa? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai hukum yang ada di dunia ini, bahkan manfaatnya kelak di akhirat. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suka dukanya luar biasa. Mengemban amanah dari Allah. Nabi Muhammad diberikan wahyu Al-Quran. Ini prosesnya cukup lama, yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Disingkat 23 tahun, anak-anak sekalian. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang paling utama, sumber hukum Islam, sebagai rujukan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang masih asli kemurniannya. Tidak ada yang berani merubah Al-Quran walaupun satu huruf pun. Jadi Al-Quran itu asli, dijaga keasliannya oleh Allah. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam patut bangga, patut senang. Bukti senang kita adalah dengan mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran dengan cara apa? Membacanya. Setelah membacanya, kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Jadi kita jangan merasa kita itu umat Islam sudah dijamin masuk surga. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya kita tidak berpedoman dengan Al-Quran. Al-Quran dibiarkan, tidak dibaca, bahkan hanya untuk hiasan. Al-Quran hanya untuk pajangan. Bahkan Al-Quran sudah mahal-mahal dibeli dari Timur Tengah, dari Irak, dari Iran, dari Arab. Harganya tidak cukup 1 juta
Bahkan ada yang lebih mahal lagi karena tintanya emas. Ini buat apa? Kalau Al-Quran, punya Al-Quran, tapi tidak untuk dibaca. Al-Quran untuk pajangan di ruang tamu, untuk hiasan. Barangkali ada tamu yang datang, kemudian di lemari tamu, ruang tamu ada Al-Qurannya, warnanya kuning dan emas. Tapi yang tidak diharapkan itu seperti itu. Al-Quran akan senang, Allah akan senang fil ardh apabila Al-Quran itu dibaca, dipelajari, dan diamalkan kandungan isinya. Itu secara umum, anak sekalian. Secara khusus, apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran menurut bahasa artinya qara'a yaqra'u Qur'anan. Ada yang mengatakan qara'a yaqra'u qira'atan. Al-Quran itu bacaan atau yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam di penjuru dunia. Jutaan manusia. Makanya Al-Quran disebut bacaan atau yang dibaca. Ini sesuai pengertian Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membaca. Apabila telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Di Al-Quran itu sudah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW semuanya. Kemudian diajarkan, diberikan kepada sahabat, keluarganya, dan untuk diamalkan, disebarkan di seluruh penjuru dunia ini. Makanya anak sekalian, ada hadis mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Jadi kita belajar Al-Quran. Setelah kita bisa, maka kita amalkan, ajarkan kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Jangan punya ilmu, pintar baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi buat dirinya sendiri saja, tanpa diajarkan pada keluarganya,
tetangganya, ini akan membakar diri kita sendiri. Seperti apa? Seperti lilin menerangi, tapi apa? Dia sendiri terbakar. Itu Al-Quran. Definisi secara bahasa. Al-Quran menurut istilah Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni mengatakan, Al-Quran wa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahifil manqul ilaina bitawaturil muta'abbadu bitilawati al-mabdu'u bi suratil fatihati al-muqtatimu bi suratil nas. Jadi menurut istilah, menurut Syekh Ali Muhammad Asy-Syabuni mengatakan Al-Quran itu kalamnya Allah. Al-Mu'izzu yang dijadikan sebagai mukjizat. Al-Mu'ziju sebagai mukjizat, Al-Munazzalu sebagai mukjizat yang diturunkan ala khatamil anbiya'i wal mursalin pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Al-maktubu fil masahifi, yang ditulis di dalam mushaf, al-manqul, yang dinukilkan ilaina kepada kita, bitawaturi, kelawan mutawatir. Al-mabdu al-muta'abbadu bitilawati, dan bagi siapa saja yang membacanya dianggap ibadah. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, al-muqtatimu bi suratin nas, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Mungkin Anda sekalian pernah punya Al-Quran di rumah. Itu Al-Quran, ya. Mushaf Al-Quran itu, ya, di dalamnya pertama surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terakhir itu, ya, surat An-Nas. Itu pengertian secara istilah. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Jadi kita sebagai umat Islam belum dikatakan sempurna Islam kita. Hanya ngomong kita itu umat Islam, tapi kita tidak mencintai kitab sucinya sendiri. Bukti cinta kita adalah mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, dan mau mengamalkan Al-Quran.
Oleh karena itu, fungsi dari Al-Quran tersebut diantaranya Al-Quran adalah sumber hukum umat Islam. Al-Quran sebagai rujukan umat Islam. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Di antaranya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Jadi sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Makanya apa? Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbukti kehebatannya. Selain nama Al-Quran, Al-Quran itu punya nama-nama kurang lebih itu ada 55 nama. Dalam ilmu Masalihut Tajwid, Bapak pernah membaca itu ada 55 nama Al-Quran. Di antaranya ya sebagai fungsinya Al-Quran yaitu apa? Ada nama Alkitab, hanya kitab. Al-Huda, Al-Quran sebagai petunjuk. Asyifa, Al-Quran sebagai pengobat. Adzikru, Al-Quran sebagai pengingat. Peringatan, bisa mengingat-ingat Allah. Al-Mau'idhah, Al-Quran sebagai mau'idhah, pelajaran. Dan banyak lagi. Nanti anak sekalian, Bapak kasih tugas yang berkenaan dengan nama-nama lain dari Al-Quran. Cari ayatnya, ditulis, ya, ditulis dalam kertas lembar, nanti dikumpulkan. Kalau tidak sempat, dipoto ke WA minggu depan. Karena minggu depan adalah pelajarannya melalui luring. Ya silakan. Nah, tugasnya dipoto, kemudian kalau sempat bukti fisiknya itu dikumpulkan. Kalau bapak dan ibunya mengizinkan. Insya Allah. Anak sekalian, sekali lagi untuk menutup materi pertama kali ini, marilah kita jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas. Kalau kita setiap hari megang HP, buka WA, baca WA teman, setiap hari, bahkan setiap jam, 5 menit, kita itu tidak jauh dari HP. Tapi apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran kita dekat dengan kita? Apakah Al-Quran sudah dibaca oleh kita? Maka dari itu, bukti kita cinta kepada Al-Quran, bukti kita cinta kepada Nabi, bacalah Al-Quran. Minimal yang sudah sampai Al-Quran, 1 hari itu 1 lembar. 1 hari 2 lembar.
Bahkan kalau Imam Syafi'i itu satu malam baca sampai hatam Al-Quran. Subhanallah. Makanya mari kita cintai Al-Quran, insya Allah sesuai hadis Nabi, taraktu fikum amrayn lan tajilu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasul. Dan Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Kalau kalian berpegang pada keduanya itu, selama-lamanya tidak akan tersesat. Allah. Jadi cukup sekian untuk mengakhiri materi ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Karena Bapak sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, banyak kekurangannya. Jangan lupa tugasnya minggu depan kumpulkan, dan kita nanti minggu depannya lagi masuk kepada materi hadis. Selamat berjumpa pada lain kesempatan. Jaga kesehatan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.